Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini di hari ini baru bisa upload malam hari teman-teman ya. Jadi sorry nih mungkin buat teman-teman ada yang nungguin. Dan video kali ini akan saya bahas untuk Bitcoin dan juga PP ya. Karena kemarin tuh ada beberapa yang request PP juga. Dan mungkin untuk besok kita akan ada bahas BNB, Doge, sama Bome ya kalau nggak salah. Jadi mungkin besok akan saya upload 2 video teman-teman. Yang satu untuk Bitcoin, satu lagi itu khusus untuk altcoinnya ya. Oke. Jadi kita lihat per saat ini beberapa altcoin ini malah balik koreksi ya. Malah balik koreksi dan beberapa masih ada yang lumayan naik nih kayak Suwi ini 6%-an, tapi ya yang lain ini kurang lebih malah balik koreksi tipis-tipis teman-teman ya. Kemarin juga ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga Shiba. Kemudian ada Solana juga, kalian bisa tonton ataupun yang penasaran sama Shiba, berikut juga Solana itu di video kemarin dan di 2 hari yang lalu saya upload teman-teman. Kemudian per saat ini saya record video Fear and Greed juga berada di 33 which is Fear teman-teman. Sekarang pun udah tanggal 27 ya. Sudah sedikit lagi kita menutup Q1 2025 teman-teman, dengan menyisakan beberapa news event dan menjelang bulan depan ya, awal kuartal 2. Dan juga mengenai tarif juga nih, kita benar-benar masih menunggu ya mengenai tarif apakah benar-benar akan diberlakukan kembali. Itu kan ketakutan semua orang. Wah ini bakal bearish nih, wah ini bakal dump nih, wah ini bakal merah nih. Ya awal Q2 bakal merah nih karena tarif dan lain sebagainya. Bisa aja nanti ya kita bilangnya counternya lah ya teman-teman. Tiba-tiba ketika orang semua pesimis dan lain sebagainya, ternyata sudah ada deal di belakang nih. Akhirnya di switch, mungkin tarifnya dikurangi atau di pause lagi atau ditunda atau dibatalkan atau whatever lah teman-teman. Intinya malah market bisa balik hijau ya. Itu mungkin probabilitasnya sangat kecil ya, saya nggak bilang besar, tapi itu adanya peluang tapi sangat-sangat kecil gitu ya. Tapi ya secara realistisnya ya udah, sekarang secara makro belum mendukung untuk market bisa rally hijau. Kemudian kita lihat secara historical memang udah mau Q2, Q3 itu biasanya market akan lebih lesu ya, lebih merah lagi dan lain sebagainya. Cuman ya masih ada nggak peluangnya? Masih bisa ya, April itu masih bisa. Kebanyakan merah itu malah di Mei ya. Mei itu udah mulai merah, dan kalaupun kita dikasih hijau, April yang masih sangat-sangat make sense dengan triggernya apa? Salah satu yang paling simpel adalah dari tarif itu di cancel ya, intinya nggak dijadiin lah sama Trump. Itu doang teman-teman sejauh ini yang saya lihat untuk saat ini nih, sampai detik ini gitu. Sisanya kita belum ada lihat katalis yang positif lagi, karena kemarin juga Trump itu baru bilang lagi ya untuk tarif mobil ya, mobil-mobil yang dari produksinya itu dari luar USA ya, dari luar Amerika, itu dikenakan tambahan berapa ya, 25% atau 20% gitu teman-teman ya. Jadi ya ini masih menjadi kekhawatiran sebenarnya untuk market secara overall, nggak cuma di kripto. Cuman ya kita akan lihat juga teman-teman dari ETF flow ya, ini masih inflow per 26 Maret ini masih inflow. Itu Bitcoin ya. Kalau kita lihat untuk Ethereum-nya ya masih outflow nih teman-teman. Nggak ada yang tertarik sama Ethereum ya. Lihat ini. Ya dari 10 Maret ini outflow, ini 24 Maret nggak outflow, nggak inflow teman-teman. Akhirnya 25-26 Maret ini outflow lagi. Jadi nggak semenarik itu walaupun sudah ada ETF-nya si Ethereum nomor 2 loh teman-teman. Jadi nggak selalu kita lihat kripto yang kita mungkin yang digadang-gadang akan wah ini bakal dapat money flow besar dan sebagainya dibuka ETF ya. Tapi ya ternyata kalau produknya nggak semenarik itu, akhirnya nggak dibeli juga sama orang-orang masih cenderung beli Bitcoin ya. Nanti kita lihat lagi apakah ketika Solana, XRP, Cardano itu ada ETF, apakah semenarik itu untuk para new investor old money itu beli teman-teman ya. Dan ya kita lihat juga untuk liquidation map per 3 harian di sini. Ya ini area tebal masih ada di 88.300 sampai di 89.400-an dolar nih. Ini udah dekat sekali dengan angka psikologis yaitu 90.000 dolar. Minimal untuk bagian bawahnya ya di 85.700 ya yang tebalnya. Nah, so far kalau kita lihat untuk si Bitcoin secara daily time frame di sini memang dia masih ketahan di bawah trendline resistance, which is ya ini overallnya memang masih bearish teman-teman. Simpelnya kayak gitu. Dan kalau kita lihat pun ya penguatannya ini terbatas juga ya. Tuh, terbatas di dalam sebuah channel. Nah, tuh teman-teman kalau lihat tuh. Jadi dia memang naik tapi bertahap tuh. Dicicil, naiknya dicicil.
ya, kayak anak tangga, dicicil teman-teman. Jadi masih possible gak? Kalaupun dia dikasih naik ya udah, mungkin kejedot di area sini gitu ya, ketemu area supply-nya, mungkin bikin weak ya untuk grab likuiditas, akhirnya dia close di bawah lagi dan akhirnya lanjut turun lagi, ngetes balik ke 86 ribu dolar. Bisa nggak? Masih bisa teman-teman ya. Mungkin di sini ini going up, tarik jedar langsung kena banting lagi. Bisa nggak? Bisa ya. Jatuhnya mungkin kayak gini, bisa juga nih ya, pump nggak lama langsung dump lagi, akhirnya dia berangsur turun lagi teman-teman ya. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Cuman yang menjadi concern adalah secara daily. Ini secara garis besar ya, ini waktu itu sempat saya bahas juga. Kita ambil low point pada Agustus 2024 sampai di ATH-nya, ini ATH-nya. Kita tarik Fibo ya, ini low, ini high. Kita dapat nih tengah-tengahnya di retracement 0,5 di sekitar 79.300 dolar. Somehow dia ketahan di area situ. Ya, somehow dia ketahan nih. Dan di sini ada area supply. Ya, 93.600 sampai 96.500-an dolar. Ya, ini bisa diperhatikan nih untuk secara daily. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya ini kan kita bisa lihat ya penguatan yang ada, kemudian 1 2 3 candlestick ini mencoba maintain atau bertahan di atas EMA21 setelah ini semenjak 1 Februari itu ketahan di bawah EMA21, akhirnya di sini berada di atas EMA21 secara daily time frame ya. Dengan momentum yang terakhir ada 1 2 bull candle cukup ya, lumayan lah ya. Kemudian di follow up dengan 1 2 3 corrective candle tipis-tipis kayak gini, menandakan adanya probabilitas atau chance lah setidaknya ya, at least dia cuman sekedar retest ya, dia going up, retest EMA21 untuk dia lanjut naik lagi. Nah, jatuhnya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya mungkin ngejar dulu 90.000 dolar, baru next di 93 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jatuhnya break and retest. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara hourly time frame 4 jam ini lebih detail lagi teman-teman. Nah, ini lebih detail, lebih rapi lagi, kita bisa hubungkan sebuah trendline resistance seperti ini. Ya, adanya resistance. And then di sini juga adanya sebuah trendline support ya. Jadi jatuhnya di sini seperti channel ya, atau teman-teman melihat dari penguatan sebelumnya seperti bull flag pattern bisa juga ya. Jadi jatuhnya kayak gini, ini going up ya, kemudian turunnya korektif ya di dalam sebuah channel, dan ya hopefully dari area sini pun dia bisa melanjutkan penguatan. Jadi kalau misalkan secara chart pattern ya biasanya kan kayak gini bull flag, kita copy gini kan, once dia break maka ya target pas nih di 92.700, di mana area itu terakhir kali mendapatkan reject strong nih. Cuman dia nge-weak aja bikin tail candle tuh. Nah, tuh. Kalau saya extend ke samping pun ya secara body candle juga mendapatkan rejection strong dari level area tersebut. Jadi ya masih possible sekali setelah pembahasan yang kemarin ya, dia memang masih uptrend, tapi uptrendnya pun bisa dibilang dari lower time frame nih cenderung bertahap nih. Itu. Ya. Poco-poco naiknya, pelan-pelan guys tuh. Ini potensi higher low ya. Kemudian kalau dia naik lagi ya potensi higher high-nya dia di sekitar area yang tadi saya sebutin 92.000 dolar lah. Ya ini invalid gimana? Ya udah, kalau misalkan dia bablas ke bawah dulu teman-teman, dia bablas berarti ya closing candle di bawah 85.800 teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara momentum ya seperti ini more likely masih adanya peluang sebenarnya untuk Bitcoin bisa lanjut nanjak naik ya. Syaratnya dia harus mampu break dengan signifikan, sama kayak gini, signifikan gitu. Jangan cuma bikin tail candle kemudian masuk lagi ya. Closing 4 jam bagus, nextnya lagi 4 jam lagi langsung turun lagi, nggak kayak gitu teman-teman. Yang kita butuhkan true breakout, dan ya ini menjadi target yang menurut saya masih make sense lah untuk si Bitcoin. Oke. PP gimana? Ya PP aduh sampai batuk saya. Ya, PP sebenarnya terakhir kali ini sayang banget ya. Dia nggak mampu hold di atas trendline support yang cukup kuat ini, dan sebelumnya pun ini udah oke banget sebenarnya. Ini high, higher high, slightly higher high. Akhirnya dia transisi lower high, ya ini kan low, lower low, ya terus transisi sampai saat ini gitu. Jadi perlahan dia udah bablas, sudah drop teman-teman untuk PP. Bahkan lowesnya di 0,051 dolar gitu ya. Apakah PP itu bisa rally lagi ya sampai previous ATH lamanya? Ya belum tentu. Ya belum tentu teman-teman. Tergantung hype juga nanti gimana orang ngegoreng PP, apakah ada kerjasama, apakah
dari developer itu bener-bener niat ya untuk ngegoreng PP atau enggak. Tapi kalau misalkan ya cuman kayak ya udah yang penting ada aja deh PP, yang penting jalan aja, yang penting harganya naik, mungkin nggak bakal sekuat untuk balik ATH. Tapi kalau teman-teman yang mengharapkan PP balik ATH atau mendekati ATH, ya dari internal projectnya itu harus benar-benar niat banget ngembangin projectnya, mungkin bikin project baru, ngajak kerjasama sama A, B, C, D, E lah di kripto dan lain sebagainya, memunculkan atau membuat narasi positif untuk PP, dan itu ya bisa menjadi trigger sebenarnya untuk PP bisa setidaknya mendekati ATH, teman-teman. Tapi kalau itu nggak ada ya udah peluangnya kecil. Nah, kalau secara teknikal gimana? Sebenarnya secara teknikal ini terakhir sempat saya bahas juga PP ya. Dan somehow di sini ada area supply, dia udah mampu ya lewatin walaupun cuman bikin tail candle, teman-teman. Oke. Dan overall kalau kita lihat di sini ya masih bullish kalau kita lihat secara short termnya. Tapi kalau kita lihat the bigger picture-nya ya belum adanya transisi trend untuk PP. Ya itu dulu teman-teman yang perlu diperhatikan. Kita bisa turun ke time frame 4 jam. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini terakhir kali ya. Waktu dia going up, ya retracement pas di retracement 0,5 nih. Ya di sekitar 0,0063 $6 sekitar area itu ya, kena touch 1 naik, kena touch 2, akhirnya dia beranjak naik lagi teman-teman. Yang menariknya adalah di sini previous high-nya dia udah mampu di take out dari retracement kemudian lanjut naik ya. Dan posisinya di sini ini kan highest terakhir udah mampu di take out nih. Ya secara body candle time frame 4 jam. Jatuhnya dia itu retracement terhadap EMA21. Ya retrace dulu teman-teman. Dan kalau kita gunakan Fibo juga dari lowestnya ke highest terakhirnya di sini, maka kita munculkan sepertinya 0,5 ya. Ya 0,5, 0,3 teman-teman kita lihat, dan ya pas tuh teman-teman. Pas ini coba saya hapus dulu ya, tuh pas. Dia retrace, di situ adanya confluence golden ratio dan juga EMA21. Ya, di sini dia retest teman-teman, dan so far sih mendapatkan reaksi yang lumayan oke juga, karena kita bisa lihat ya Bitcoinnya juga lumayan nih mantulnya teman-teman. Pas juga PP di area sini. So ya expect kalau memang di sini mampu hold ya di area sini 0,00814 sampai 841 ini mampu di hold, maka next target di berapa bro? Maka next target kita bisa pantau di area sini teman-teman. Ya untuk PP nih. Ini karena terakhir kali dapat reject strong dari level R tersebut nih. Tuh. Ini pada 23 Februari loh. 0,0959 sampai $979 ya. Jadi ini menjadi next range PP, dan ya hopefully dia masih mampu ya untuk maintain ataupun melanjutkan penguatannya. Ya at least kalaupun kecapai sekitar 12 sampai 15%. Ya targetnya kalau tercapai dari range harga sekarang teman-teman. Ya, cuman ya tentu perlu diperhatikan kalau teman-teman mau pasang long atau apa ya selalu pasang stop loss. Kalau memang dia malah nggak sesuai plan, ya akhirnya dia nggak mampu maintain di sini, ya terus-terusan kayak begini, malah jebol, turun lagi, lemes, ya udah ini malah bisa terjun lebih bawah, ngejar lagi ke previous low-nya dia di sekitar 0,07271 gitu ya dolar teman-teman. Ya itu untuk antisipasi aja. Ya dengan penempatan stop loss mungkin bisa di bawah low sebelumnya atau mungkin digeser sampai sini nih. Ya, lewatin week candle sebelumnya. Cuman ya bebas, tergantung kalian memanfaatkan seperti apa. Cuman dari segi spot ya harus lebih panjang sabar, karena ya ini masih di dasar, belum adanya tanda-tanda reversal, karena belum adanya patah tren dari downtrend yang tercipta secara time frame yang lebih besarnya nih teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat internal memang di sini udah mulai ada penguatan. Cuman ya ini aja nggak cukup, kita butuh lebih dari ini. Itu aja teman-teman untuk pembahasan PP dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali, dan sampai jumpa untuk next video sama profit.